الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sabahul khair. Yafahalukum. Ahlan wa sahlan. Hayya naftah dirasana bi qiraati basmalah. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah tadi anak-anak ustazah diberi kelancaran dalam memahami pelajaran yang saya berikan. Kemudian anak-anak semuanya diberi kesehatan, dan harapan ustazah anak-anak semuanya telah selesai melaksanakan salat duha dan telah makan pagi. Jangan lupa jaga kesehatan agar anak-anak selalu fit dalam belajar. Oke, kita lanjutkan. Kemarin kita telah selesai melaksanakan ujian mid semester. Jadikanlah hasil kemarin itu sebagai pembelajaran dan penyemangat untuk selalu meningkatkan cara belajarnya selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Mid kita kemarin ini hanya sampai tengah bab 2. Sekarang kita akhiri bab 2-nya dengan tarkib yaumiyatuna. Bab 2 tentang yaumiyatuna, kegiatan sehari-hari. Kemarin kita telah belajar kegiatan sehari-hari di madrasah, yaitunya salah satunya yaitu nadrusu fil yaumi samaniya hisasin. Nadrusu fil yaumi samaniya hisasin. Kita belajar dalam sehari 8 jam pelajaran. Hari ini kita lanjutkan dengan tujuan. Melalui kegiatan pembelajaran ini Anda bisa diharapkan memahami tarkib tentang yaumiyatuna. Apa itu tarkib, ustazah? Tarkib adalah pola kata bahasa Arab. Pola kata atau aturan bahasa Arab yang kita pelajari hari ini, yaitunya tentang al-jumlah. Al-jumlah artinya adalah kalimat. Kita belajar tentang jumlah dalam bahasa Arab. Bagaimana cara membuat kalimat, bagaimana aturan kalimat dalam bahasa Arab, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, yaitunya pembagian jumlah. Al-jumlah, kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi dua. Yang pertama, al-jumlatul ismiyah atau jumlah ismiyah. Yang kedua, al-jumlatul fi'liyah, jumlah fi'liyah. Ustazah, kami tidak mengerti apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pahami ini dengan baik ya. Perhatikan. Al-jumlah ismiyah yaitunya kalimat yang dimulai dengan isim atau mubtada. Sedangkan al-jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau perbuatan. Paham sampai di sini? Tidak. Oke, diulang lagi. Al-jumlah ismiyah adalah kata atau kalimat yang dimulai dengan kata benda. Isim ini adalah kata benda. Sedangkan al-jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai atau awalnya adalah fi'il atau kata kerja. Fi'liyah, fi'il, kata kerja. Kalau ismiyah adalah kata benda. Jadi ada kalimat dalam bahasa Arab terbagi dua. Yang pertama, kalimat yang dimulai dengan kata benda. Yang kedua, kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Sampai di sini paham? Ya, belum paham. Kita lihat contoh. Ini contoh yang pertama ini adalah al-jumlah ismiyah. Contoh ini al-jumlah fi'liyah. Contoh jumlah ismiyah. At-talibu yadrusud darsad dini. At-talibu yadrusud darsad dini. Ini lihat, ini ada alif lam di awalnya. At-talibu yadrusud darsad dini. Jadi setiap jumlah ismiyah salah satu cirinya adalah
yang diawali alif lam. Salah satu ciri-ciri kalimat ismiyah adalah diawali alif lam. Oke, jumlah fi'liyah. Ini contohnya. Ini kalimat ini berubah seperti ini. Yadrusu at-talibu ad-darsad dini. Nah, ini yadrusu yang diawalinya. Inilah kata kerja. Salah satu ciri-ciri kata kerja adalah diawali huruf ya. Jadi, ini dipindahkan ke depan pakai kata kerjanya. Ini menjadi jumlah fi'liyah. Oke? Mudah kan? Contoh yang kedua, al-mudarrisu yarji'u ila soffi marratan saniyatan. Al-mudarrisu yarji'u ila soffi marratan saniyatan. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena diawali alif lam. Kenapa? Karena salah satu ciri-ciri jumlah ismiyah diawali alif lam. Oke, kita ubah dia ke jumlah fi'liyah. Yang mana ini? Yarji'u. Kenapa yarji'u dulu Ustazah? Karena ya ini adalah salah satu ciri-ciri jumlah fi'liyah atau ciri-ciri kata yang diawali kata kerja. Karena salah satu ciri-ciri kata kerja adalah huruf ya. Oke? Selanjutnya, Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ahmad ya'malul wajibal manzili. Ini contoh jumlah ismiyah. Kenapa Ustazah di sini tidak ada alif lam? Karena salah satu juga, salah dua lagi ya. Yang kedua, salah satu ciri-ciri dari jumlah ismiyah adalah diawali nama orang. Nama orang ini adalah isim namanya. Jadi ini ismiyah. Jika kita ubah menjadi jumlah fi'liyah, kita pindahkan ya'malu Ahmad al-wajibal manzili. Paham kan? La'bul qurrati yantahi fi sa'atil khamisah. La'bul qurrati ini adalah dua kata satu makna. Tapi idafi. Ini adalah kata benda atau ismiyah. Yantahi. Ini kita ubah ke jumlah fi'liyah. Yantahi la'bul qurrati fi sa'atil khamisah. Kita memindahkan itu ke depan. Itu perbedaan jumlah ismiyah dan fi'liyah. Ketika dia diawali ya di awalnya, berarti dia jumlah fi'liyah. Karena salah satu ciri jumlah fi'liyah adalah huruf ya. At-talibatu tadrusud darsad dini. At-talibatu tadrusud darsad dini. Kenapa di sini talibatu? Karena dia perempuan. Ini jumlah ismiyah. Kenapa? Karena ada alif lam. Kita pindahkan jumlah fi'liyah. Tadrusut talibatu ad-darsad dini. Ini tahu saja kenapa ini ya, kenapa jumlah fi'liyah juga? Karena salah satu. Yang kedua dari salah satu ciri jumlah fi'liyah adalah huruf ta. Lanjut. Al-mudarrisatu tarji'u ila soffi marratan saniyah. Kita balik menjadi jumlah fi'liyah. Tarji'ul mudarrisatu ila soffi marratan saniyatan. Fatimatu ta'malul wajibal manzili. Kita ubah ke jumlah fi'liyah. Ta'malu Fatimatu al-wajibal manzili. Ini kalimat yang di belakang. Kata yang di belakang ini tidak diubah-ubah. Al-istirahatu tantahi fil ashirati wan nisfi. Tantahil istirahatu fil ashirati wan nisfi. Oke, paham sampai di sini nak? Sekarang ini lagi. Ana aqra'ul qissata. Saya membaca novel. Ana ini kenapa Ustazah? Karena tidak nama orang. Kenapa dia juga termasuk jumlah ismiyah? Karena ana adalah isim domir. Kan isim domir. Kata ganti. Ana, saya. Oke, ketika dia diubah ke jumlah fi'liyah. Aqra'u. Ini a lagi. Setelah ta ciri-ciri huruf. Ciri-ciri kata kerja. Ini ada juga a. Aqra'ul qissata. Ananya mana Ustazah? Kenapa ana tidak ada di sini? Karena di dalam a ini sudah ada tersembunyi ana. Oke, tidak perlu ditulis lagi ananya. Ana aqra'u, ana sudah ada ananya di sana. Al-qissata. Nahnu nasta'iru ba'dal kutubi. Nahnu ini isim domir ya, makanya dia jumlah ismiyah. Nasta'iru ba'dal kutubi. Mana nahnunya Ustazah? Karena nahnu sudah tersembunyi dalam nah. Oke. Lanjut. Yang kedua, mulahadzah rangkumannya.
Dalam jumlah ismiyah, pelaku isim didahulukan, maka disebut jumlah ismiyah. Seperti yang Ustazah jelaskan tadi, kata benda yang di awal yang ditandai salah satu cirinya adalah diawali alif lam, yang kedua nama orang, yang ketiga adalah isim domir atau kata ganti. Kita lanjutkan yang kedua, dalam jumlah fi'liyah, fi'il yang didahulukan sedangkan pelakunya berada setelah fi'il maka dinamai jumlah fi'liyah. Yang kedua kan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali kata kerja. Salah satu cirinya apa tadi? Diawali huruf ya, yang kedua ada huruf ta, yang ketiga ada a, yang keempat ada na. Oke. Pada umumnya susunan jumlah fi'liyah tidak terdapat dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, terjemahan kedua jumlah pada dasarnya sama. Karena dalam bahasa Indonesia tidak ada kalimat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang ada hanya dalam bahasa Arab. Oke, seperti ini. Coba perhatikan contoh menterjemahkannya. Al-mudarrisu yarji'u ila saffi marratan saniyatan. Artinya adalah Pak Guru kembali lagi ke kelas. Guru kembali ke kelas lagi. Kalau yang kita jumlah fi'liyahnya, yarji'u al-mudarrisu ila saffi marratan saniyah. Bila mungkin kita dahulukan kembali guru, dalam bahasa Indonesia bukan seperti itu. Harus subjeknya didahulukan, subjek, predikat, objek, keterangan. Al-mudarrisu, guru, kembali, seperti itu. Jadi dalam bahasa Indonesia tidak ada aturan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nanti kalau Ananda menerjemahkan, terjemahan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah sama. Lanjut, nahnu nasta'iru ba'dal kutubi. Ini kita meminjam beberapa buku. Kalau jumlah fi'liyahnya nasta'iru ba'dal kutubi, artinya kita minjam buku, jangan diubah pula. Yang ketiga, maf'ulun bih atau bahasa Indonesianya adalah objek. Kedua macam jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah tersebut di atas, ada yang memiliki objek yang disebut maf'ul bih, ada yang tidak memiliki objek atau maf'ul bih. Jadi sama dengan kalimat bahasa Indonesia, ada subjek, predikat, objek, keterangan, lengkap dia. SPOK-nya ada subjek, predikat, keterangan, ada subjek, predikat, objek, tidak perlu keterangan. Jadi sama dengan bahasa Arab, ada yang memiliki objek, ada yang tidak. Jika ada dibaca lengkap, ada objeknya, maka maf'ul bih itu dibaca baris fathah. Jadi objek itu ciri-ciri, salah satu ciri-cirinya adalah barisnya adalah fathah. Tahu baris fathah itunya baris A. Perhatikan contoh berikut ini. Ini kalimat yang mengandung objek. At-talibu yadrusud darsad dini. At-talibu yadrusud darsad dini. Apa tadi? Jika ada maf'ul bih, yang mufrad barisnya adalah fathah. Di sini mana yang berbaris fathah? Ini dia yang dibolkan ini. Inilah dia maf'ul bih. Siswa belajar pelajaran. Ini objek. Apa ini pelajarinya? Pelajaran agama. Itulah objek. Yang kedua, yadrusut talibu al-lughata. Mana maf'ul bihnya? Al-lughata, ini objeknya. Ta'malu Fatimah al-wajib al-manzili. Ini dia objeknya. Mudah sekali kan? Cara menentukan objek dalam kalimat kalau dia mufrad adalah baris fathah. Ana aqra'ul qissata. Ini dia. Ini contoh kalimat yang kedua yang tidak menggunakan objek atau langsung saja dia ke keterangannya. Al-mudarrisu yarji'u ila saffi. Guru kembali ke kelas. Tidak ada di sini objeknya. Dia langsung ke keterangan. Nazhabu ilal madrasah kulla yaumin. Ini keterangan juga. Tantahil istirahat kisah atika si'ah. Ini keterangan waktu. Oke. Ada kalimat itu jumlah ismiyah baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah yang memakai objek, ada yang tidak. Paham sampai di sini nak? Kalau tidak paham, ulang lagi video ini. Oke, sampai di sini.
Kalau ada pertanyaan silahkan nanti dijawab Ustazah. Setelah ini akan Ustazah kirimkan, bersama ini Ustazah kirimkan LKPD dalam berbentuk PDF. Silahkan kerjakan tugas kegiatannya cuma satu, menentukan pola kata, langkah-langkahnya. Buatlah kolom ini di double folio atau latihannya di kertas, seperti contoh. Di bagian 2, ini 1, 2, 3, yang bagian 1 ini adalah soal, bagian 2 ini kamu isi jumlah ismiyah kah atau jumlah fi'liyah, ismiyah atau fi'liyah. Di bagian 3 tentukan ada maf'ul bih kah atau tidak. Kalau ada maf'ul bihnya silakan ditulis, kalau tidak ada silahkan disilang. Di sini sudah Ustazah silang yang tidak ada maf'ul bih, jadi Ananda hanya menentukan ini yang ada titik-titiknya berarti pasti ada maf'ul bihnya. Jangan sampai tidak Ananda isi. Oke, ini contoh nomor 1. Yaqra'u Ahmad al-qissata fil maktabati ahyanan. Ini jumlah apa? Lihat ada ya di awalnya. Ingat penjelasan Ustazah di atas bahwasanya kalimat yang diawali ya, ta, a, na di awalnya itu termasuk golongan jumlah fi'liyah. Oke. Di sini mana ada maf'ul bih atau tidak? Kita lihat ada baris fathah ini setelahnya. Berarti dia ada al-qissata. Kemudian yang kedua, silahkan Ananda isi lanjutkan sampai nomor 10. Oke, buat dari 1 ya, jangan sampai dari 2 saja. Yusallil muslimuna subha fi jama'atin. Ditulis jumlah apa ini? Ada ya di awalnya, kemudian mana? Ada enggak maf'ul bihnya? Pasti ada. Kalau ada titik-titik berarti ada maf'ul bih. Nomor 3, at-talibatu tarji'u ila baitiha ba'da sholati zuhri. Nadrusul fiqha marratan fil usbu'i. Al-mudarrisu yazhabu ilal madrasati bis-sayyarati. Nasta'iru Aisyatun ba'dal kutubi fil maktabati. Taktubul mudarrisatu al-jumal al-arabiyata ala saburati. Taskunu hazihil usratu fi baitin kabirin. Abi yashrabu syayya fi ghurfatil akli. Al-khadimatu tadbukhu ta'ama fil matbahi. Oke, mudah-mudahan Ananda bisa memahami tugas ini, dan tugasnya hanya itu saja. Sekian dari Ustazah. Akhirul kalam, ilal liqa. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.